Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, seorang residen anestesi berusia 31 tahun berinisial PAP sedang menjalani pendidikan spesialis dari Universitas Padjadjaran. Ia bukan dokter, melainkan peserta program PES anestesi yang ditempatkan diri sebagai bagian dari tugas pendidikannya. Korban adalah perempuan muda berusia 21 tahun yang sedang berjaga untuk ayahnya. Ia berada dalam kondisi kritis di rumah sakit tersebut. Situasinya membuat rentan, dan dalam kerentanan itulah pelaku mengambil kesempatan. Beberapa hari setelah kejadian mencuat, 23 Maret 2025. Polisi menetapkan PAP sebagai tersangka. Ia ditahan, diperiksa, dan dijerat dengan pasal kekerasan seksual tuduhan pemerkosaan terhadap pendamping pasien di bawah usia. Malam 18 Maret 2025 sebuah dalih pengambilan darah sekitar pukul 1 dini hari, ketika sebagian besar penghuni rumah sakit sudah kelelahan oleh kecemasan dan kantuk. Dengan bahasa yang meyakinkan, ia mengatakan bahwa ayahnya membutuhkan transfusi darurat, sehingga diperlukan sampel darah dari anggota keluarga. Ia panik dan memikirkan keselamatan ayahnya. Mengikuti arahan itu tanpa curiga, ia dibawa dari IGD menuju gedung lantai 7, ke ruang operasi bernomor 711, ruang yang seharusnya steril, aman, dan diawasi. Pelaku meminta Fa melepas pakaian dan mengenakan baju operasi hijau. Ia mengatakan prosedur ini diperlukan untuk pengambilan darah. Pelaku kemudian mencoba memasang jarum infus ke tangan Fa berkali-kali, sekitar 15 percobaan sampai akhirnya infus terpasang. Setelah itu, ia menyuntikkan cairan bening ke dalam selang infus. Cairan itu membuat Fa pusing, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh tak sadarkan diri. Semua terjadi dalam hitungan menit. Kembali sadar sekitar 3 jam kemudian, korban terbangun dalam keadaan linglung. Pelaku memintanya kembali mengenakan pakaiannya. Namun ketika ia pergi ke kamar mandi dan buang air kecil, ada rasa perih yang tidak biasa. Naluri langsung memberi sinyal ada sesuatu yang salah. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Keluarga melapor ke Polda Jawa Barat. Polisi bergerak cepat, mengamankan barang bukti dari ruang tempat kejadian: selang infus, jarum suntik, sarung, kondom, obat-obatan, dan 2 set infus visum. Menemukan jejak sperma pada tubuh V. Kondom yang ditemukan di lokasi juga menjadi bahan pemeriksaan DNA untuk mencocokkan identitas pelaku. Respons institusi RS dan Unpaders menegaskan bahwa PAP bukan pegawai rumah sakit. Ia adalah residen yang ditempatkan oleh kampus. Begitu laporan masuk, pelaku segera dikembalikan ke fakultas, artinya dihentikan dari aktivitas pendidikan di rumah sakit. Terhadap tindakan tersebut, PAP diberhentikan dari program tes Unpad dan sama-sama menyerahkan rekaman data medis dan hasil visum kepada penyidik. Fasilitas kesehatan tempat yang seharusnya paling aman. Mereka menuntut kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran. Kelainan perilaku pelaku. Polisi menyebut, dari pemeriksaan awal, PAP diduga memiliki kelainan seksual. Ada kemungkinan pelaku memiliki fetis terhadap korban yang tidak sadar. Melibatkan psikolog forensik untuk menggali lebih dalam aspek kejiwaan pelaku. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan keberadaan korban lain. Medis. Rumah sakit seharusnya menjadi ruang aman. Ketika seseorang berseragam medis menyalahgunakan otoritasnya, seluruh sistem tampak goyah. Tenaga kesehatan bekerja berdasarkan sumpah dan etika. Karena itu, institusi kesehatan perlu membangun ulang sistem perlindungan, pengawasan residen, jalur pelaporan yang aman, dan pendidikan etika yang lebih serius. Pada akhirnya memaksa masyarakat meninjau ulang bagaimana kekuasaan bekerja dalam dunia kedokteran dan bagaimana sistem bisa dibuat lebih aman. Polisi masih membuka kemungkinan adanya korban lain dan beberapa lembaga advokasi. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan di dunia medis tidak boleh longgar. Fasilitas kesehatan harus kembali menjadi tempat yang aman, bukan ruang yang rawan bagi orang-orang rentan.